Pemirsa, banyak lokasi tujuan bagi kita untuk berlibur, baik untuk sendiri maupun bersama keluarga. Nah, salah satu konsep liburan yang selama ini menjadi tren baru adalah staycation dengan konsep one stop vacation. Maka tidak salah kalau kita berkunjung ke kota Yogyakarta dan memilih Hotel Tentrem. Apa yang menjadi pesona dari hotel legendaris di kota gudeg ini? Berikut liputannya Staycation Hotel Tentrem Yogyakarta untuk Anda bersama Alia Renomas. Sedang berada di Hotel Tentrem Yogyakarta. Hotel ini terkenal karena heritage-nya loh pemirsa. Kira-kira ada fasilitas apa saja sih di Hotel Tentrem Yogyakarta ini? Yuk ikut saya. Hotel Tentrem Yogyakarta adalah salah satu hotel bintang 5 yang terletak di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan P. Mangkubumi, tidak jauh dari kawasan Malioboro dan Tugu Yogyakarta. Nama Tentrem yang berarti damai dalam bahasa Jawa benar-benar menggambarkan pengalaman yang ditawarkan oleh hotel ini. Sebuah tempat yang mengedepankan ketenangan, kenyamanan, dan kemewahan. Hotel Tentrem Yogyakarta mengusung konsep arsitektur yang memadukan tradisi Jawa dengan sentuhan modern. Desain interiornya menampilkan elemen-elemen khas Jawa seperti ukiran kayu, batik, dan karya seni yang terinspirasi dari budaya lokal. Hotel ini menawarkan berbagai jenis kamar mulai dari kamar deluxe hingga suite mewah yang dilengkapi dengan fasilitas kelas atas. Terdiri dari total 274 kamar, setiap kamar didesain dengan memperhatikan kenyamanan dan privasi tamu. Dengan pemandangan menghadap ke kota Yogyakarta, Gunung Merapi, atau kolam renang yang menenangkan. Fasilitas hotel juga sangat lengkap, termasuk restoran yang menyajikan beragam pilihan kuliner lokal dan internasional. Kayu Manis Coffee Shop adalah salah satu restoran utama di hotel ini, terkenal dengan hidangan khas Indonesia dan menu sarapan prasmanannya yang berlimpah. Selain itu, juga ada cake shop yang menawarkan berbagai macam cake, coklat, dan kopi berkualitas. Hotel Tentrem Yogyakarta memiliki spa mewah yang menawarkan berbagai perawatan tradisional seperti pijat, lulur, dan perawatan wajah. Semua menggunakan bahan alami berkualitas yang menenangkan. Fasilitas rekreasi lain meliputi pusat kebugaran yang lengkap dengan peralatan modern, kolam renang yang luas, lapangan tenis indoor, dan area bermain anak yang nyaman dan aman. Bagi para pebisnis, Hotel Tentrem Yogyakarta menyediakan berbagai ruang pertemuan dan ballroom dengan kapasitas besar, dilengkapi dengan teknologi audiovisual terbaru yang ideal untuk konferensi, seminar, dan acara-acara khusus. Pelayanan yang ramah dan profesional dari staf hotel menjadi salah satu keunggulan utama yang mencerminkan keramahan khas Yogyakarta yang terkenal. Hotel Tentrem Yogyakarta bukan sekedar tempat menginap, melainkan juga sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman menginap yang otentik, penuh ketenangan, dan menyatu dengan budaya lokal. Bagi mereka yang mencari kenyamanan dan kemewahan dengan sentuhan tradisi, Hotel Tentrem adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan yang terbaik dari kota Yogyakarta. Check-in, sekarang mau lele dulu, mau santai dulu nih. Ada tempat namanya Ebony Bar and Lounge. Katanya di situ jual coklat yang pakai tolak angin. Yuk, kayak apa sih rasanya? Ikutin terus. Ngeliatin warna-warni popsicle-nya nih, mulai latah, kira-kira mau ambil atau nyobain yang warna apa. Tapi sebelumnya kita harus ngobrol-ngobrol dulu sama penunggu dari Ebony Bar and Lounge ini. Yuk ikutin saya.
Nah, ketemu lagi sama Chef Philip. Kayaknya kita kenalan lagi ya, Chef Philip ya. Halo, saya Alia, Chef. Oke, baik. Kita sekarang sedang berada di Ebony Bar and Lounge. Saya dari tadi lihat itu warna-warni popsicle-nya luar biasa ya, Chef. Dan katanya di sini signature-nya itu adalah coklat yang rasa jamu. Itu kayak apa sih, Chef? Kenapa kok bisa kepikiran bikin coklat rasa jamu? Oke, welcome to kita punya cake shop ya, namanya Ebony Cake Shop. Jadi memang cake shop ini memang didesain untuk kita menggunakan berbagai jamu infusion di dalamnya. Karena kita punya mother company itu adalah Sido Muncul, jadi kami banyak menggunakan produk-produk Sido Muncul ke dalam coklat, ice cream, popsicles, cake. Itu kita taruh ke dalam produk cake shop kami ini. Ini ada apa aja nih produknya? Saya sih ngelihatnya ini ada ice cream ya, kayak popsicle-nya, terus di situ ada berbagai macam coklat gitu. Ada produknya, ada apa aja nih, Chef Philips, untuk menggunakan dari produk infusionnya ini sendiri? Oke, kalau di popsicles ada coklat, ada tol angin. Tol angin kita kasih di sana, ada beras kencur di sana. Terus kalau yang di coklat di sini ada, kita bikin tolak angin coklat bar, ada kunyit asem pralin, ada alangsari pralin, beras kencur. Kita juga bikin cake dengan menggunakan kunyit asem cake. Kunyit asem cake, terus ada juga beras kencur cake. Kita lagi develop tolak angin cake. Kita juga lagi develop beberapa yang memang kadang-kadang bisa masuk bisa enggak ya, kayak misalkan sehat pria itu atau sehat wanita itu kan pahit banget. Lagi kita pikirkan formulasinya gimana kira-kira ini bisa diterjemahkan ke dalam bentuk pastry, kira-kira gitu, Mbak. Apakah ini salah satu bentuk untuk bagi mereka yang tidak menyukai jamu, terus akhirnya dibikin dalam bentuk es krim, dalam bentuk coklat pralin gitu ya. Jadi akhirnya benar-benar menarik dan membuat kita yang tadinya nggak suka jamu jadi suka jamu. Nah, ini sebenarnya apa sih, Chef, tujuannya ya dibikin coklat yang ada jamunya ini, Chef Philip? Jadi gini, saya itu punya visi, kita itu mau punya cake shop yang punya karakter. Selain daripada kita bisa mengedukasi orang juga bahwasanya jamu itu bisa dinikmati dalam bentuk yang lain. Terus yang berikutnya lagi adalah karena kita tentrem itu Indonesia banget, jadi ya sesuatu hal yang bisa kita banggakan dengan Indonesia dengan jamu, dan kita memang bisa terjemahkan itu ke dalam produk-produk kita, terutama di pastry. Baik, kalau begitu pemirsa, Chef Philips, kita kayaknya memang harus sudahin dulu ya. Saya sambil mau pilih-pilih kira-kira nanti coklat apa yang akan saya bawa pulang sebagai oleh-oleh untuk orang rumah. Sukses selalu ya, Chef Philips, gitu ya. Dan mungkin bagi pemirsa di rumah yang penasaran ingin mencoba bagaimana sih rasanya coklat jika dicampur dengan jamu, boleh langsung datang ya ke Ebony Cake Shop yang ada di Hotel Tentrem Yogyakarta. Sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk melihat fasilitas apa saja yang ada di Hotel Tentrem Yogyakarta ini. Kenapa sih hotel ini bisa membuat Anda terasa tentram untuk tinggal di sini? Ikutin saya terus. Sospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Sospek, mata sehat, jernih melihat. Masih bersama dengan saya Alia, dan saat ini saya mau mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam Kayu Manis Coffee Shop yang ada di Hotel Tentrem Yogyakarta. Ikut saya yuk.
Manis Coffee Shop ini terkenal banget akan menu breakfastnya gitu ya. Dan kalau seandainya tadi sudah lihat liputannya, menu breakfastnya banyak banget pilihannya. Dari menu western dan juga Indonesian food. Katanya sih dia jagoannya di sini Indonesian foodnya itu pemirsa. Yuk kita sekarang ngobrol-ngobrol, kita cari dulu chefnya. Mana ya chefnya ini? Hai Chef Philip, gimana kabarnya? Baik. Chef Philip, ini saya tadi pagi sudah mencoba breakfast yang ada di Kayu Manis Coffee Shop ini luar biasa sekali. Saya melihat itu banyak banget ya Indonesian food, dan ini Indonesian foodnya rata-rata yang memang terkenal dari tiap daerah. Sebenarnya apa sih konsep dari menu breakfastnya yang ada di Kayu Manis Coffee Shop ini, Coach? Oke, jadi kalau buat tentrem, memang kami itu 90% makan Indonesia. Jadi kalau sesuai dengan visi misi hotel ini, memang kami itu harus mempromosikan makanan, minuman, arsitektur, seni budaya dan lain-lain Indonesia ke kancah dunia. Jadi memang asal muasal dari sana, terus didukung dari keinginan para pemilik hotel kami ini untuk mensupport para UMKM. Jadi kalau datang ke breakfast kami ini memang banyak sekali UMKM memang sudah kami kurasi, sudah dikurasi, yang memang kita bikin kayak miniaturnya Jogja. Jadi kalau para wisatawan itu datang ke sini atau tamu-tamu kami datang ke sini, mereka tuh nggak usah kemana-mana. Itu sudah ada di sini semuanya, dan memang rasanya memang otentik, as authentic as possible. Jadi memang ini memang sejalan dan searah dengan yang diminta oleh para pemilik hotel kami. Jadi UMKM-nya ada, otentik tradisionalnya ada, dan memang 90% makanan kami sajikan sini adalah makanan Indonesia. Kira-kira. Dari semua banyak ya, dari semua jenis pilihan menu breakfast, khususnya Indonesian food, mana sih yang biasanya menjadi favoritnya, khususnya untuk turis-turis dari luar negeri ya? Jogja kan kota gudeg. Ya, orang ngertinya Jogja itu soal gudeg. Di tempat kami ini kami memiliki minimum 2 gudeg. Jadi kalau di Jogja itu kan gudeg itu banyak sekali ya. Terus ada yang suka ini, ada yang suka itu. Tapi kami memilih yang menurut kami yang paling dimengerti sama para wisatawan dan yang menurut kami paling baik. Jadi pasti ada gudeg. Terus kupat tahu Magelang. Jadi untuk melakukan kupat tahu Magelang ini memang tim kami, ada asisten saya, memang dia research ke kota Magelang sana. Sekitar 3 bulanan gitu ada di kota Magelang. Setiap hari dia cuma makan tuh kupat tahu, supaya untuk mendapatkan rasa dan feel yang benar-benar otentik. Tahunya pun kita dapatkan dari Magelang itu. Sama jangan lupa es krim tolak angin. Tadi pagi udah nyoba belum? Tadi pagi udah nyoba pemirsa. Gelato yang tolak angin ini luar biasa rasanya, itu benar-benar signature banget ya chef ya. Karena rasanya itu benar-benar kayak tolak angin tapi dibentuk dalam gelato. Dan saya juga sempat coba tuh chef yang kupat tahu Magelang. Saya berpikir itu tadinya mungkin bumbu kacangnya itu terlalu yang mahtel gitu ya, terlalu kental. Ternyata rasanya light banget, seger, cocok kayaknya buat sarapan gitu. Selain itu ada lagi nggak nih chef kira-kira yang menjadi favorit dari para yang datang ke Hotel Tentrem Yogyakarta ini untuk breakfast? Oke, yang berikutnya roti kukus. Roti kukus itu salah satu one of our signature, itu roti kukus Tentrem. Jadi memang rotinya itu kita homemade, memang roti zaman dulu lah, roti toast bread zaman dulu, terus abang kita kukus. Terus pergi ke Jogja, dan banyak untuk orang Jogja itu soto adalah sesuatu hal yang keharusan. Jadi kalau untuk orang Jogja tuh selain makan gudegnya makan soto. Orang Jogja tuh bisa makan soto pagi, siang, malam. Jadi salah satu yang memang kami highlight di sini adalah soto. Makanya kami punya satu section memang isinya aneka soto. Ada sekitar 2 yang datang dari luar, yang datang dari UMKM dari luar. Sekitar another 5 itu memang soto yang kita bikin sendiri atau kita develop sendiri. Jadi roti kukus dan soto. Roti kukus dan soto. Saya juga kemarin lihat ada jajanan pasar ya. Ada sectionnya sendiri untuk jajanan pasar. Saya sempat terkejut juga nih pemirsa ketika menemukan ada jajanan pasar yang isinya dalamnya itu kelapa, tapi adonannya itu warna hitam gitu, agak gelap. Apa ya namanya itu, katanya kalau dibilang tuh di area-area saya itu katanya ongol-ongol. Apa itu kalau di sini? Di sini apa ya ini namanya itu? Di sini ada yang
Kita ada macam-macam sih. Ada yang salah satu yang terkenal tuh namanya dawet ireng sebenarnya. Dawet ireng itu kita datangkan dari Prambanan. Emang ada daerah khusus penghasil dawet kan ya di Jogja yang datang dari dawet ireng. Kalau untuk jajan pasar ini kita kerjasama, kita develop hotel ini, kita develop namanya kelompok wanita tani di daerah Parangtritis. Jadi memang waktu itu kita bikin workshop, terus kita ketemu sama KWT ini, kelompok wanita tani ini. Saya kenalan sama mereka, terus habis itu kita develop mereka bersama-sama dengan tim saya di sini, tim prestis kita di sini untuk bangun dapurnya seperti apa, kualitas yang kita pengen seperti apa, dan ya puji Tuhan ya sampai sekarang hasilnya bisa sangat-sangat konsisten. Jadi kalau ngomongin soal jajan pasar, memang kami kerjasamanya sampai ke sana, sampai membangun UMKM itu sendiri, gitu. Ini luar biasa sekali ya, karena tadi juga Chef Philip katakan untuk tahunya ya, kupat tahu Magelang, itu ternyata tahunya khusus didatangkan dari Magelang. Chef, kalau seandainya nih kita mau sarapan ya di Kayu Manis sini, menu pertama yang sebaiknya dicoba itu apa? Dari berbagai macam banyak menu, kan kita kadang suka bingung gitu. Dari menu pertama yang sebaiknya harus dicoba itu apa? Datang ke sini soto dulu lah, soto dulu. Jadi yang light dulu. Habis soto mungkin sembari minum teh coba roti kukus. Habis itu masuk yang keberat nih, either makan kupat tahu atau makan gudeg. Tapi biasanya orang udah sampai kupat tahu dan gudeg tuh udah penuh. Kecuali saya kan gede ya. Terakhir ini Chef, boleh dong diajak ini, kenapa sih kira-kira pemirsa di rumah itu sebaiknya breakfast di Kayu Manis ini? Karena buffet ini is honest buffet. Buffet yang jujur, buffet yang tidak dilebih-lebihkan. Dan kami sangat bangga sama makanan Indonesia. Orang-orang bangga dengan makanan-makanan yang datang dari luar negeri. Kami bangga ketika kami bisa mendatangkan makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi harusnya kita bangga sama makanan Indonesia. Luar biasa sekali. Thank you so much Chef Philips. Chef Philips ini adalah executive chef ya, pemirsa yang ada di Hotel Tentrem Yogyakarta. Sukses selalu ya. Semoga semakin tambah ramai ya Kayu Manis ini ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan ngobrol dengan tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Ikutin saya terus. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Dari tadi kita sudah keliling Hotel Tentrem Yogyakarta, tapi belum lengkap kalau seandainya kita belum mampir nih ke Sido Muncul Gallery and Shop-nya. Ada apa aja sih di Sido Muncul Gallery and Shop-nya ini? Yuk kita ikutin terus ya perjalanannya kali ini. Kalau dari tadi Anda sudah melihat sekeliling ya, ikut sama saya melihat sekeliling, ini luar biasa sekali. Terasa banget gitu ya, nuansa Jawanya itu kental sekali ketika masuk ke dalam galeri shop ini. Kira-kira kalau seandainya mau pilih cenderamata batik untuk dikasih ke mertua, mau ambil dan pilih yang motif mana nih ya? Kita bolehlah ini ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Anto. Beliau selaku General Manager dari Hotel Tentrem Yogyakarta. Halo, selamat siang Pak Anto. Balia. Sugeng siang Mbak Alia. Saya diajarin bahasa Jawa jadinya. Sugeng siang Pak Anto. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Ini lagi ngurus batik-batik ini. Saya dari tadi melihat ini banyak sekali ya motif-motif batik yang ada di Sido Muncul Gallery and Shop ini, luar biasa sekali Pak Anto. Pak Anto, kalau seandainya berbicara tentang Hotel Tentrem Yogyakarta, pastilah ya ada
visi dan misinya, karena saya sudah keliling ya, berapa hari ini keliling, luar biasa sekali Pak Anto, untuk Hotel Tentrem ini sangat Indonesia sekali. Sebenarnya apa sih Pak Anto visi dan misi dari Hotel Tentrem Yogyakarta ini Pak? Ya, memang visi dari Hotel Tentrem Yogyakarta ini kebetulan adalah memang mengembangkan tradisi dan budaya Indonesia yang terinspirasi oleh keramah tamahan orang-orang Indonesia dan memperkenalkannya kepada dunia. Itu. Kemudian misinya sendiri adalah memperkenalkan semua budaya Indonesia yang menjadi unsur budaya Indonesia itu ke seluruh dunia. Tamu-tamu yang datang di sini, budayanya itu meliputi banyak hal, baik mengenai karya seni, kemudian tari-tarian, kemudian juga makanan, dan juga istilahnya kerajinan-kerajinan dan hal-hal lain yang memang ciri khas Indonesia yang kuat. Jadi kami adalah tempat untuk menjadikan orang-orang dari seluruh dunia mengenal itu. Oh baik, kalau begitu ada filosofis tertentu nggak Pak untuk di Hotel Tentrem ini? Karena saya melihatnya tiap kali kita ke sudut dari hotel ini ya Pak, saya melihat banyak sekali lukisan yang indah-indah gitu ya. Tiap ke pojok ini ada lukisan, tiap ke pojok ini lukisan. Mungkin ada filosofis tertentu Pak untuk Hotel Tentrem ini, kenapa kok banyak sekali lukisan seperti itu Pak Anto? Jadi kalau bicara mengenai filosofi itu sendiri nggak bisa lepas dari pemilihan kata tentrem sebagai brand atau merek dari hotel ini ya. Jadi semua yang ada dan Mbak Alia lihat tadi itu adalah semacam implementasi atau terjemahan dari filosofi kata tentrem itu sendiri. Jadi Hotel Tentrem ini mengambil nama tentrem memang dipengaruhi sekali oleh kultur atau budaya Jawa, di mana tentrem itu adalah kata dalam sebuah kata dalam bahasa Jawa yang artinya itu sangat luhur, sangat tinggi. Itu menggambarkan kedamaian, menggambarkan ketenangan. Nah, kedamaian dan ketenangan ini kemudian oleh Hotel Tentrem Yogyakarta di-blend sedemikian rupa sehingga tercapailah harmoni yang tercipta antara manusia yang ada di dalamnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kami harapkan orang yang masuk ke Hotel Tentrem Yogyakarta itu mendapatkan situasi itu, kedamaian, ketenangan. Dan kami terjemahkan pencapaian upaya pencapaian itu untuk mencapai kedamaian dan ketenangan dalam segala hal yang bisa membuat kita merasa damai, tenang, senang. Misalkan gini, melihat lukisan yang indah, ya toh. Kemudian lukisannya itu juga berbagai macam tuh. Di balik sebuah lukisan selalu ada sebuah arti yang mendalam. Dan lukisan yang ada di lobi dan area sekitar sini semua punya arti yang mendalam, punya nasihat-nasihat di baliknya, punya filosofi juga di baliknya. Ya, seperti misalkan itu nanti ada lukisan yang menggambarkan istilahnya kultur Jawa dipadukan dengan kultur yang backgroundnya lebih ke arah Oriental atau Chinese. Itu adalah merupakan perpaduan akulturasi budaya, gambaran akulturasi budaya yang kental itu ada di situ. Kemudian ada juga lukisan yang menggambarkan satu orang ibu, di mana di sekelilingnya itu berkumpul kelima putra putrinya. Nah, itu adalah lukisan yang menggambarkan mengenai bagaimana nilai-nilai hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Kemudian nilai-nilai di mana orang tua memberikan wejangan kepada anaknya, mengajarkan kebaikan kepada anaknya, anak menghormati orang tua, itu diwujudkan di situ. Jadi memang semua yang ada di sini kita upayakan untuk bisa menggambarkan apa yang menjadikan kehidupan manusia itu lebih damai, lebih tenang, singkatnya kalau bahasa Jawa lebih tentrem. Kami akan membuat banyak sekali event-event yang tentunya akan terkait dengan pengembangan budaya.
propolis dan probiotik, serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Dok, saya diajak keliling di area galeri shop ini, Pak Anto. Ada banyak sekali yang bisa kita lihat di sini karena tidak hanya batik ya. Ada batik pun dari bermacam-macam corak, dari mulai pesisiran yang tadi kita di depan itu, yang waktu kita ngobrol itu adalah klasik Jogja, dan juga ada batik dari daerah-daerah lain yang mewakili semua area di Indonesia. Dan di sini juga kita ada akulturasi nih, yang di sebelah sini. Akulturasi antara Chinese dan Indonesia, di mana wujudnya itu kebaya Cim. Ya. Selain itu kita juga ada wayang, gunungan, kemudian terakota, di mana ada terakota yang klasik, di mana itu adalah istilah corak-coraknya juga lebih ke oriental. Kemudian ada juga terakota yang modern atau fusion, di mana itu lebih ke tradisional atau etnik. Karena di situ adalah terakota dari daerah Jogja sendiri yang kita jual di sini. Dan juga seperti tas anyaman pandan laut, ya, itu adalah tas yang dibuat oleh orang-orang di daerah pesisir pantai, dan itu memang orang-orang tua yang memang setiap hari kerjaannya untuk mengambil pandan, merajut, menganyam, menjadikan sebuah tas, di mana itu kita jual di sini juga. Luar biasa sekali ya Pak Anto. Tadi saya juga melihat ada lorong di area sana, ada berbagai macam jamu gitu ya Pak Anto ya. Kita boleh mencoba Pak untuk jamunya? Boleh. Karena kami memang diinspirasi oleh owning company kami, di mana pemilik dari hotel ini juga adalah pemilik dari Sidomuncul, sehingga kami pun selalu juga mengetengahkan produk-produk jamu. Bukan karena Sidomuncul saja, tapi karena jamu itu kan warisan budaya ya, tradisional. Jadi pengobatan tradisional yang kita punya, dan yang kami punya adalah jamu yang masih diolah atau diseduh secara tradisional, maupun kita juga sudah punya yang disajikan secara modern. Bisa dilihat di sini ada macam-macam jamu, seperti yang sedang dibuat nih oleh Mbak Eza. Ini pembuatannya kan seperti dari zaman saya masih kecil lah. Itu kalau bikin jamu ada serbuk, kemudian ada madu, kemudian nanti kalau perlu telur setengah matang, telur mentah ya, kuning telurnya, kemudian kita aduk, kemudian diminum. Tapi ada juga jamu-jamu yang sekarang jauh lebih praktis, seperti yang dilihat di sini, yang ada di dalam box kecil-kecil ini. Itu adalah yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga kita tinggal minum saja. Jadi lebih mudah karena tinggal minum dan sudah diolah sedemikian rupa di pabriknya Sidomuncul menjadi produk-produk unggulan kita sekarang. Salah satunya yang sangat terkenal juga ada di sebelah sana. Itu ada jamu cair yang memang sekarang hampir semua orang suka minum itu. Oke, ini Mbak Esa sedang membuat jamunya. Mungkin kita boleh sambil duduk-duduk kali ya, Pak Anto ya. Oke, dan ini untuk jamunya ini Pak dijual bebas ya, maksudnya bagi para tamu yang datang ke Hotel Tentrem ini bisa membeli langsung di sini ya Pak ya? Iya, jadi jamu ini memang kita jual untuk para tamu yang datang ke Hotel Tentrem, baik yang datang itu artinya bisa datang dan menginap, bisa juga memang tidak menginap tapi memang hanya datang untuk khusus ke sini beli jamu atau lihat-lihat galeri kami dengan koleksinya. Jadi terbuka untuk umum lah ya. Di galeri ini apa saja sih Pak kira-kira yang bisa dicari ya, apalagi buat para tamu yang datang sini sekiranya ingin pulang membawa oleh-oleh gitu ya, untuk kolega, untuk keluarga di rumah gitu. Apa saja sih Pak Anto, saran dari Pak Anto yang mungkin bisa dibawa sebagai oleh-oleh? Kalau untuk oleh-oleh banyak sekali alternatifnya di sini, karena kami selain punya jamu dengan berbagai macam ragam manfaatnya. Karena sekarang kan obat herbal itu kan banyak sekali disukai orang untuk menjaga kesehatan. Jadi jamu yang kami punya tidak hanya untuk menyembuhkan sakit, tapi juga untuk menambah daya tahan tubuh.
Jadi itu bisa. Kadang-kadang ada kok tamu-tamu kami yang membeli ini memang untuk oleh-oleh. Selain untuk mereka pakai sendiri, ini juga dibeli untuk oleh-oleh untuk orang tuanya, untuk rekanannya. Dan selain dari produk-produk jamu ini, kita juga punya banyak sekali dari batik yang bahannya ATBM, sutra, maupun juga batik-batik katun, dan juga batik klasik yang benar-benar dari katun. Istilah kalau namanya katun itu katun primis yang betul-betul ditulis. Dan batik dengan galat corak yang warna-warni sampai dengan yang warna klasik shogun kita punya. Di luar itu kita punya juga yang tadi saya sebut tas-tas yang dari UMKM tradisional, dan juga kita punya perhiasan-perhiasan, serta kita punya juga minyak aromaterapi yang khas tentrem. Karena kalau masuk tentrem itu kan selalu ada sesuatu yang khas dari aroma hotel ini, dan itu ada di galeri ini untuk bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Kadang-kadang minyak itu juga dijadikan gift sih, terus terang hadiah. Jadi ada tamu yang suka mau memberi hadiah kepada siapa, koleganya, terus beli minyak itu. Kita sediakan semua packagingnya, dan kita juga sediakan istilahnya diffusernya pun kita sediakan gitu. Ini kayaknya jamunya udah jadi ya Pak ya. Ini mungkin boleh ya untuk dicoba. Ini punya siapa? Kalau ini punya siapa? Oh, punya saya ini. Oke. Oh, baik. Jadi ini diminum dulu yang ini, setelah itu baru minum yang ini. Oh, oke, baik. Saya coba boleh ya Pak Anto ya? Oke. Ini minumnya sekali minum ya Pak? Nggak tahu nih rasanya pahit atau enggak ya. Rasanya peppermint banget pemirsa, dan memang rasanya itu konsistensinya tuh pekat, tapi langsung bikin lega tenggorokan. Makanya akhirnya disediakan penawarnya ini ya Mbak ya. Kita coba penawarnya. Seger ya Mbak penawarnya. Jadi bikin netral rasa pahitnya, bikin netral juga rasa peppermintnya, jadi nggak terlalu pedes ya. Terima kasih ya Mbak. Terakhir nih untuk Pak Anto, pertanyaan dari saya, apa sih mungkin ya istilahnya keinginan Pak Anto terhadap Hotel Tentrem Yogyakarta ini ke depannya ingin seperti apa, ingin bagaimana Pak Anto? Ya, kalau dari kami sendiri, manajemen menginginkan terus terang Hotel Tentrem Yogyakarta itu bisa lebih berperan aktif dalam pengembangan budaya. Jadi kami tidak hanya hotel yang secara komersil menjual akomodasi dan makanan minuman, tapi juga kami berperan aktif dalam pengembangan budaya sehingga Yogyakarta ini bisa lebih semarak lagi. Karena sudah tahu kan Jogja sangat semarak ya sekarang dengan segala macam event. Kami nggak mau ketinggalan juga ikut ambil bagian secara aktif di sana. Jadi kami akan membuat banyak sekali event-event yang tentunya akan terkait dengan pengembangan budaya, segala macam budaya yang terkait seperti makanan, minuman, kemudian fashion, kemudian juga lukisan dan sebagainya. Jadi semoga kami bisa menjadi sentral kebudayaan yang membuat hotel ini menjadi destinasi bagi para tamu-tamu. Terima kasih banyak Pak Anto sudah mau meluangkan ya siang harinya bersama dengan kita bercerita tentang Hotel Tentrem Yogyakarta, bagaimana visi dan misinya, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Sukses selalu Pak Anto dengan sukses selalu untuk Hotel Tentrem Yogyakartanya. Semoga bisa menjadi pilihan untuk destinasi, terutama bagi Anda yang ingin mengenal lebih jauh lagi budaya Indonesia, khususnya budaya di Jawa. Sukses selalu Pak. Dan terima kasih pemirsa sudah menonton acara pada hari ini. Semoga Anda sehat selalu. Kalau seandainya butuh healing dan staycation, bolehlah jadikan Hotel Tentrem Yogyakarta menjadi destinasi Anda.